Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farna Dude dengan NIM 4134-23002 dan Statistika 2023 kelas C Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas materi tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera. Selanjutnya, apa sih itu kontribusi Islam? Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan ajaran moral dan etika, Islam berperan penting dalam membentuk nilai masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, pengembangan peradaban dunia. Perkembangan peradaban dunia dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyangkut kemajuan dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan manusia, antara lain kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Proses ini meliputi penemuan, inovasi, dan perkembangan di berbagai bidang yang mendorong perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam adalah yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya, faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia adalah yang pertama, akibat jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan As-Sunnah. Jauhnya umat Islam dari Kitabullah dan Sunnah Rasulnya merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Lihatlah, hari ini berapa banyak anak-anak kita pada umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. Jangankan menghafal, membacanya pun masih sangat jarang. Berapa banyak anak-anak kita yang paham bahasa Al-Quran, hanya untuk belajar matematika, bahasa Inggris, dan ilmu umum lainnya, kita rela untuk mengkhususkan anak-anak kita. Sedangkan untuk mempelajari bahasa Arab hampir tidak terpikirkan. Kedua, taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak punya nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Yang ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat sekarang ini tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan, fitrah pemikiran, dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Yang keempat, adanya pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh-musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka bersatu padu untuk membangun satu kesepakatan dan konspirasi dengan menggunakan berbagai macam sarana. Pada akhirnya, dengan seluruh sarana itu, umat Islam digiring menjadi kelompok yang tertindas. Pada saat umat ini merasakan berada di titik bawah dalam kehidupan, kehilangan kepercayaan diri, saat itulah mereka punya peluang untuk dimurtadkan. Perang pemikiran ternyata merupakan langkah pertama yang utama dalam pertempuran antara hak dan batil. Selanjutnya, kontribusi peradaban Islam terhadap peradaban dunia. Yang pertama, dalam bidang ilmu pengetahuan, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Yang kedua, dalam bidang teknologi, peradaban Islam telah mengembangkan berbagai teknologi yang telah digunakan oleh masyarakat dunia, seperti astrolabe, mesin uap, dan jam. Yang ketiga, dalam bidang seni,
Peradaban Islam telah melahirkan berbagai karya seni yang indah dan bernilai tinggi, seperti kaligrafi, arsitektur, dan musik. Yang keempat, dalam bidang budaya, peradaban Islam telah memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan budaya dunia. Misalnya, bahasa Arab telah menjadi bahasa yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Agama Islam telah menjadi salah satu agama terbesar di dunia, dan sistem hukum Islam telah menjadi sistem hukum yang digunakan oleh berbagai negara di dunia. Yang kelima, dalam bidang politik, perubahan konsep dalam bidang politik terjadi akibat kedatangan Islam adalah raja yang merupakan wakil Tuhan yang memerintah di bumi dan pergantian sistem pemerintahan menjadi kesultanan. Contohnya, di dalam kerajaan Islam, penggantian menjadi sultan pemimpinnya disebut khalifah. Keenam, dalam bidang hukum. Peranan hukum dalam Islam ada dua sudut pandang, yaitu hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan hukum Islam sebagai hukum positif berlaku khusus di suatu bidang hukum tertentu. Selanjutnya, kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Berikut ada beberapa contoh. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi. Pada abad pertengahan, ketika Eropa berada di abad ke-8, para sarjana muslim memperkenalkan klasik Yunani dan Romawi dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, yang menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang kedua, kemajuan dalam sains matematika. Sarjana muslim memperkenalkan konsep nol dan sistem bilangan desimal, yang kemudian menjadi dasar perkembangan matematika modern. Selain itu, mereka mengembangkan astronomi dan astrofisika serta memperkenalkan konsep planet dan bintang di Eropa. Yang ketiga, pengembangan sistem pemeliharaan. Saat itu, para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinasi dan pembedahan. Penelitiannya di bidang kedokteran juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kedokteran. Yang keempat, seni dan arsitektur. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Barat, terutama pada masa Renaissance. Bentuk seni seperti kaligrafi Islam dan dekorasi geometris juga menjadi sumber inspirasi seni dan desain Barat. Yang kelima, filsafat dan teologi. Filsuf Islam mempengaruhi perkembangan filsafat Barat, terutama pada abad pertengahan. Mereka juga mengembangkan teologi Islam yang mendalam yang kemudian diadopsi oleh agama-agama lain di Eropa. Kemudian ada pun kontribusi Islam terhadap teknologi, yaitu yang pertama, matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Jabar oleh Al-Khawarizmi. Yang kedua, astronomi. Cendekiawan Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Yang ketiga, kedokteran. Banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Yang keempat, arsitektur. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung. Yang kelima, optik. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Yang keenam, pengembangan mesin. Mekanik Muslim seperti Al-Azhari mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pementalan sutra. Selanjutnya, kontribusi Islam bagi peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera. Islam diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Ruh rahmat bagi setiap alam semesta sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Setiap orang atau segala sesuatu dalam tatanan kosmik dunia dalam koridor firman Allah SWT berjumpa kepada rahmat Islam. Rahmat Islam bukan hanya milik Muhammad sebagai penerima dan penyampai wahyu, dan bukan hanya milik umat Islam sebagai pewaris Al-Quran dan Sunnah. Agama Islam melalui warisan Al-Quran dan As-Sunnah dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia secara umum, bukan hanya bagi umat Islam. Itulah dari saya mengenai materi yang membahas kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera. Dan saya dapat menyimpulkan, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia telah membawa dampak
yang luas dan berkelanjutan. Dengan penyimpanan dan penyebaran pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dukungan terhadap keragaman budaya, pengembangan sistem pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, Islam telah menjadi kekuatan yang mendorong inovasi, pertukaran ide, dan perkembangan sosial di seluruh dunia. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.